Shalom. Selamat berjumpa lagi di ibadah online GB Kedisa. Kita sudah rindu ya untuk bisa berjumpa bersama-sama dalam ibadah raya di satu tempat seperti biasa di lantai 4 Ice Palace. Dan ternyata kita belum bisa karena kalau kita melihat angka-angka daripada new COVID masih meningkat di Jakarta. Jadi saya rasa kita harus berhikmat. Kita belum bisa, kita akan tetap online. Dan saya percaya online tidak akan mengurangi berkat Tuhan, anugerah Tuhan, sukacita yang bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Kamu ngomong apa sekarang? Marilah kita sekarang akan masuk di dalam ibadah online kita. Firman Tuhan, ada firman Tuhan. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mesbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Mari kita masuk di dalam pengucapan syukur dengan kegembiraan bersama dengan Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Amen. Masuk di dalam mesbah kudusnya. Amin. Saya percaya hari ini ada berkat yang baru lagi, baik melalui pujian penyembahan dan firman Tuhan dari Bung Jonathan Patiasina. Pasti memberkati. Buka hati kita, siapkan diri kita, pikiran kita, konsentrasi kita, masuk dalam ibadah online ini, dan pasti semua kita akan diberkati. Amin. Amin. Selamat menikmati ibadah hari Minggu online kita. Diberiku
is my shepherd. He goes before me, defender behind me. I won't fear. I'm filled with anointing. My cup's overflowing. No weapon can harm me. I won't fear. Hallelujah, I am not alone. He's my comfort, always holds me close. He always guides me through mountains and valleys. His joy is refreshing, restores my soul. Mercy and goodness give me assurance. I'll see His glory face to face. Hallelujah, I am not alone. He's my comfort, always holds me close. Hallelujah, I am not alone. He's my comfort, always holds me close. Your spirit lives within me, so I will walk in your peace. Your spirit lives within me, my victory, my victory. Your spirit lives within me, so I will walk in your peace. Your spirit lives within me, my victory, my victory. Your spirit lives within me, so I will walk in your peace. Your spirit
Salam sejahtera saudara-saudara. Shalom. GB Kenisa, apa kabar? Aduh, senang sekali kita bisa ketemu lagi, sekalipun ini hanya online. Dan terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya untuk berbagi kebenaran firman Tuhan dengan saudara-saudara sekalian. Tema yang diberikan kepada saya adalah contentment. Ya, di dalam bahasa Indonesianya itu cukup atau merasa cukup. Ada sedikit konotasi puas di dalamnya. Oke, mari kita akan membaca beberapa ayat terlebih dahulu. Kemudian kita akan mendefinisikan apakah yang dimaksud dengan contentment ini atau merasa cukup ini di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita akan membaca dalam kitab Filipi, surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasalnya yang keempat. Kita akan baca ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-14. Kita akan membaca ayatnya yang ke-8 dari Filipi pasalnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-14. Saya mau saudara melihat dalam konteks pembacaan kita hari ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dan dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Nah, ayat-ayat ini yang kita baca memang memberi konteks buat kita tentang munculnya kata di ayatnya yang ke-11. Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi ini yang akan kita perhatikan, kita akan lihat di dalam pembahasan kita hari ini tentang bahwa konteks ini adalah konteks di mana pemikiran kita telah dikuasai oleh damai sejahtera Kristus. Ayat yang ke-7, which is kita nggak baca itu. Ayat yang ke-8 yang kita baca memberitahukan kepada kita bahwa pikiran kita telah berpikir tentang segala sesuatu yang benar, yang mulia, yang adil, kemudian yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikiran-pikiran itu memang kalau sudah menguasai kita, itu berarti pikiran kita itu telah sejajar dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, memang kalau saya memberi tema kitab Filipi itu sebenarnya saya memberi tema pikiran Kristus. Seberulang-ulang Paulus memberitahukan soal pikiran dan perasaan atau mental attitude, sikap dan pikiran. Jadi sebenarnya contentment itu, kalau saya perhatikan, contentment itu ada dalam konteks di mana pemikiran kita itu telah sejalan dengan cara berpikir Tuhan, di mana kita mulai melihat segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Kita melihat segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Kita telah melatih cara berpikir kita begitu rupa sehingga dia dapat berkata di ayat yang ke-11, kalau sudah perhatikan baik-baik, ini kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah, coba kita perhatikan dulu contentment dalam bahasa Indonesianya dibilang mencukupkan diri. Apa sih sebenarnya terjemahan yang paling tepat?
Kalau saya secara pribadi akan menggunakan kata merasa cukup atau memutuskan untuk cukup lebih cepat, lebih tepatnya. Karena memang contentment itu adalah sebuah keputusan yang lahir dari pola pikir yang telah diperbaharui. Itu. Ya, kita telah membuat sebuah keputusan karena pola pikir kita telah diperbaharui di dalam Kristus. Karena pola pikir kita telah diperbaharui dalam Kristus, maka yang terjadi damai sejahtera datang menguasai hati dan pikiran kita, sehingga kemudian kita dapat mengambil keputusan bukan karena keadaan luar kita, tapi kita memutuskan dari dalam kita, inside out. Jadi contentment itu lebih kepada the reality inside, realitas di dalam kita yang tidak terpengaruh oleh hal-hal yang di luar kita. Coba kita baca dulu di dalam ayat yang ke-11. Kemudian kita sekali lagi. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar untuk mencukupkan diri. Perhatikan, Paulus berkata bahwa contentment itu adalah sebuah proses pembelajaran. Itu tidak muncul begitu aja, tapi sebuah proses pembelajaran dalam kehidupan. Ya, sebuah proses di mana kita belajar begitu rupa sampai kita dapat sampai pada satu titik. Nanti kita akan bahas hal tersebut sebentar. Tapi coba kita lihat dulu kata content ini atau contentment ini, ya, cukup ini yang Paulus katakan. Itu berasal dari bahasa Yunani autarkes. Jadi autarkes ini punya pengertian. Ini dia ini. Sufficiency for oneself, strong enough, so not needing support or aid from outside. Jadi dia telah mengalami dia sudah cukup. Jadi kemudian karena cukupnya dia tidak perlu bantuan atau support dari luar. Ya, itu juga dibilang begini, independent of external circumstances. Jadi dia independen terhadap situasi yang ada di luarnya, situasi yang ada di sekelilingnya. Jadi artinya sebenarnya itu adalah dia tidak bergantung kepada keadaan di sekelilingnya. Dia punya yang disebut di dalam itu sufficient for oneself. Walaupun memang tidak ada manusia yang self-sufficient. Kita perlu sesuatu dari luar. Tapi definisi autarkes itu adalah dia tidak bergantung lagi dari luar. Nah, itu yang Paulus katakan demikian. Makanya saya memulai membahas contentment ini dari membaca ayatnya ke-8. Karena ayat 8 itu memberitahukan pada kita bahwa pola pikir kita ini yang akan menentukan apakah kita bakal sampai pada tingkat di mana kita cukup atau merasa cukup atau memutuskan untuk cukup pada posisi tersebut. Nah, mari kita akan perlu masuk pada proses pembelajarannya sekarang ini. Alkitab memberitahukan pada kita kata ini, karena aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Coba katakan dulu kata itu, belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah, ini kita perlu belajar ini, ya. Kata belajar ya kata biasa, didaktas itu ya, didaklia. Kita belajar untuk mencukupkan diri kita, ya. Itu ditulis oleh Alkitab. Nah, berarti memang ini adalah sebuah hal yang perlu dilatih dalam kehidupan kita, dibiasakan dalam kehidupan kita. Nah, kita sudah bahas tadi di awal bahwa kecukupan itu dimulai dari sebuah pola pikir. Dia tidak dimulai dengan apakah gaji yang lebih baik, apakah persediaan yang lebih banyak, ataukah kekayaan yang lebih mumpuni, ataukah deposito yang lebih banyak. Bukan itu sebenarnya yang Paulus coba sodorkan buat kita. Sebab Paulus waktu tulis ini kan dia ada dalam penjara. Dia bukan lagi di mana. Jadi kalau dia bilang aku cukup dalam segala hal, orang akan bertanya, come on. Ya,
Mungkin kamu perlu dilepasin kali, perlu dibebasin kali. Tapi dia berkata, enggak. Dalam segala hal, aku telah belajar untuk mencukupkan diriku. Gitu. Dalam segala keadaan. Nah, coba perhatikan dulu. Kata belajar ini punya tujuan. Nah, tujuannya adalah supaya dia tahu arti kelimpahan dan juga arti kekurangan. Jadi tujuannya dia melewati semuanya ini supaya dia bisa belajar untuk mengetahui apa arti kekurangan dan apa arti kelimpahan. Saya percaya semua kita tahu hal tersebut. Kita pernah melewati fase kekurangan, kita juga pernah melewati fase kelimpahan. Itu jelas. Ada yang berkata, kalau saya enggak Pak, saya kurang dulu. Nanti dulu. Yang kamu pikir kan kekurangan uang. Siapa tahu kamu berlimpah dengan hal yang lain kan. Tapi kita sudah tahu tuh bahwa ada yang berlimpah dalam kita. Sukacita, ada yang berlimpah dengan macam-macam. Ada banyak hal yang berlimpah dalam kehidupan kita. Jadi sekarang Paulus bilang, aku tahu. Nah, proses pembelajaran ini ya. Dalam proses pembelajaran ini, kata kekurangan itu sama dengan kata rendah hati sebenarnya. Ya. Kata yang dipakai adalah tapeno, ya. Kan kata kerendahan hati atau humility menggunakan kata tapenos. Itu sama kata yang dipakai ya. Tapeno itu sama tapeno sama. It's humility sebenarnya. Jadi dia bilang aku dalam keadaan yang rendah ataupun aku ada dalam kata itu tuh paristeo. Paristeo itu adalah dalam keadaan yang tinggi, dalam keadaan kelimpahan ya. Parisio ya. Parisio itu artinya, itu kata yang dipakai. Dia ada di tempat yang tinggi dalam keadaan yang mapan. Dia bilang gini. Aku tahu. Nah dia bilang gitu. Ternyata pembelajaran itu membuat dia mengerti. Jadi waktu dia masuk dalam pembelajaran kekurangan dan kelimpahan, dia bilang dia menemukan satu rahasia. Itu dia tuh ya. Itu aku menemukan suatu rahasia. Karena dia bilang ini gak rahasia lagi bagiku. Berarti sebelum dia mengalami kekurangan dan kelimpahan, ada yang masih tertutup buat dia. Kata rahasia kan punya pengertian ditutupi kan, discover. Dia bilang ternyata setelah mengalami kekurangan dan kelimpahan, tidak ada lagi yang rahasia buat dia. Nah sekarang dia bilang, rahasianya itu apa? Rahasianya apa itu? Supaya kita tetap konten dalam segala keadaan. Nah ternyata rahasianya itu adalah kekuatan. Nah itu dia tuh. Coba lihat dulu. Ternyata rahasianya itu adalah kekuatan. Kekuatan yang mana? Ayatnya ke-13. Jadi setelah dia bilang aku telah mengalami baik kelimpahan maupun kekurangan, baik kelaparan maupun kekenyangan, dia kemudian bilang buat kita bahwa rahasianya yang ditemukan hari ini adalah ada kekuatan. Ya, kata kekuatan itu adalah empower. Kalau kata yang kita pakai adalah pemberdayaan. Kata yang dipakai adalah endunamo. Kata inilah yang dikatakan di dalam kitab Roh Kudus turun ke atas kamu ya, empower kamu. Waktu Yesus berkata pada murid-muridnya, jangan pergi kemana-mana dulu, tunggulah di Yerusalem sampai kamu diperlengkapi, sampai kamu kuasai, diberdayakan oleh kuasa Roh Kudus, the empowerment. Ada yang disebut dengan pemberdayaan. Jadi rupanya rahasia di tengah semuanya ini adalah pemberdayaan oleh Roh Kudus. Ada kuasa Allah yang turun bagi orang yang mengalami proses atau mengikuti proses pembelajaran ini, mengalami kekurangan ataupun kelimpahan tanpa mengeluh ini, akan menerima yang disebut dengan endunamo, impartations of power. Ada empowering, ada empowerment dari Tuhan yang memampukan dia. Dibilang ini ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Coba saudara-saudara lihat dulu. Ayat-ayat ini yang menurut saya adalah ayat-ayat yang luar biasa. Bahwa dia berani mengatakan bahwa rahasia di balik semuanya ini adalah kekuatan. Ada empowerment dari Tuhan. Empowerment apa ini?
jelas ini adalah kuasa Roh Kudus yang turun atas kehidupan semua orang percaya. Ini adalah kuasa dari Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita melewati semuanya. Jadi kemudian saya paham, saya kemudian mulai mengerti sesuatu di sini. Nah, ini yang saya pengen sharing dengan saudara, bahwa kecukupan itu adalah waktu kita sadar di dalam kita ada kuasa yang sanggup membuat kita dapat cukup dengan apa yang ada pada kita. Berarti dalam kita ada kemampuan itu. Jadi kemudian saya menarik kesimpulan bahwa dengan kuasa Tuhan kita dapat memutuskan mana yang kita bilang cukup dalam kehidupan ini. Ya, saya dengan istri saya belajar untuk berkata bahwa ini yang cukup buat kita. Segini cukup buat kita. Kalau lebih, ya kita akan bagi sama orang lain. Dan belum pernah kurang, selalu lebih. Tapi kita sudah tahu bagaimana hidup cukup dengan sesuatu. Dan cukup dengan sesuatu ini adalah pola pikir, tapi juga apa itu? Kuasa, kekuatan yang Tuhan impartasikan ke dalam kita. Berarti orang percaya memang dapat hidup tidak bergantung pada harta bendanya. Orang percaya dapat hidup dengan pemikiran yang baru untuk bergantung pada kekuatan Allah yang ada di dalamnya. Ini adalah hal yang sangat penting. Kalau kita sudah mulai tahu hal tersebut, bahwa kita bisa memilih sebuah kehidupan yang cukup di sini. Makanya kita adalah pekerja keras kan. Kita akan bekerja keras, tapi kita tidak membiarkan pekerjaan kita menggantikan hal-hal esensi dalam kehidupan ini. Misalnya ibadah, hubungan keluarga, hubungan bermasyarakat. Beberapa orang karena berkata bekerja penting untuk mencukupkan dirinya supaya dia bisa sufficient of oneself, independent from outside, tidak perlu harap bantuan dari orang lain terus, sehingga kemudian dia bekerja begitu rupa sampai kemudian dia mengorbankan hal-hal yang esensi. Tapi Tuhan beritahukan buat kita, ada sebuah rahasia contentment yang luar biasa. Ada rahasia untuk mengalami kecukupan yang Tuhan inginkan buat kita. Dia telah menyediakan kekuatan buat kita untuk hidup cukup. Ternyata untuk hidup cukup itu perlu pola pikir dan juga kuasa Allah yang bekerja di dalam kita. Nah, pola pikir seperti apa yang perlu kita kembangkan supaya kita dapat terus memiliki hati yang cukup. Sebab kalau orang punya hati yang cukup, itu adalah hati yang rela. Itu adalah orang yang tidak menuntut banyak. Mereka adalah orang-orang yang menerima. Mereka adalah orang-orang yang, kalau dalam bahasa Alkitab itu adalah totally surrender. Mereka adalah orang-orang yang memiliki memiliki kemampuan untuk melepaskan hak-hak mereka. Sebab mereka cukup dengan apa yang Tuhan sudah siapkan untuk kehidupan mereka. Haleluya. Saya percaya inilah yang Paulus mau katakan buat kita. Yuk kita cukup di dalam Dia. Sekali lagi, saya sudah ulang-ulang ini supaya saudara nangkap bahwa kecukupan itu dimulai dari pola pikir. Pola pikir bahwa apapun yang terjadi baik. Kalau saya dalam berkelimpahan, baik. Saya berkekurangan juga baik. Saya kenyang, baik. Saya lapar juga baik. Jadi orang yang berpikir seperti semua yang mulia, semua yang indah, dan seterusnya, mereka akan menjadi cukup. Nah, kalau kita sudah cukup, kita bebas dari apa yang disebut dengan ketamakan. Kita bebas dari apa yang disebut ketamakan. Apa itu? Greedy. Kita mau, dan Alkitab bilang ketamakan itu kan penyembahan berhala ya. Sama dengan dosa menyembah berhala. Nah, kita sebagai orang percaya, begitu kita cukup, merasa cukup, selesai, kita berkata, sudah, kita cuma datang untuk mengerjakan hal-hal esensi yang dari Tuhan. Alasan mengapa Paulus mengatakan demikian. Kalau saudara baca terus, sekarang kita mau baca satu ayat
di ayatnya yang ke-18 dan ayatnya yang ke-19. Tapi saya mau saudara konsentrasi di ayatnya yang ke-19. Coba saya baca teman-teman. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Jadi Paulus bilang dia juga terima bantuan dan saya sudah terima. Jadi dia bilang begini, malahan lebih daripada itu aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Dia menyebut nama Epafroditus di situ. Nah, saya tidak punya kesempatan untuk menjelaskan siapa Epafroditus, tapi Paulus menerima kiriman dan dia beritahu bahwa lewat kehidupan Epafroditus kirimannya terbawa, dan menurut Paulus itu yang membuat dia berlimpah karena saudara tahu Epafroditus kemudian menolong Paulus sementara Paulus ada di dalam penjara di Roma. Ini ayat 19 yang saya mau saudara garis bawahi. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam apa? Kristus Yesus. Jadi Allah mau memenuhkan dalam kehidupan kita ini segala sesuatu yang kita perlukan, bukan yang kita mau. Jadi saudara harus membedakan antara apa yang saudara perlukan dan apa yang saudara mau. Kebanyakan orang maunya yang banyak. Mereka kejar yang mau lebih daripada apa yang mereka perlukan. Saya mau ini, saya mau itu, saya mau ini, saya mau itu. Orang sekarang beritahu yang dia mau. Ku tahu yang ku mau. Mau ini, mau itu, mau itu. Mereka gagal mendapatkan apa yang perlu. Pada need, bukan want. Kita harus membuat perbedaan tentang hal tersebut. Sebab saya sadar pola pikir yang diubahkan inilah yang akan memberikan kepada kita kemampuan untuk membedakan mana need, mana want, mana yang kita perlu atau mana yang kita mau. Karena ini dia jaminan. Saya akan akhiri apa yang saya bagikan pada saudara dengan jaminan yang Tuhan berikan pada saudara. Jaminannya adalah ini: Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Kata memenuhi itu atau mencukupkan itu berasal dari kata plero. Ya, plero itu adalah to make replete, to make full, untuk menjadikannya penuh. Terjemahan lain bilang satisfy. Ya, kebutuhan itu atau keperluan itu dalam bahasa itu adalah kira, ya, atau kriya. Ya, itu kriya yang artinya keperluan kita, bukan apa yang kita mau. Itu dibilang akan dipenuhkan, akan diberikan penuh dalam kehidupan kita. Saya sudah selalu mengatakan hal ini. Saya sudah melayani Tuhan ya, tahun ini 38 tahun, 38 tahun ini saya melayani Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara bahwa Tuhan tidak pernah berhutang apa-apa. Saya telah melihat Dia membuat penuh kehidupan ini. Dia memberikan penuh dalam kehidupan saya. Tuhan, ada saatnya kita kurang, tapi kita tidak melewatinya dengan Tuhan mencukupkan apa yang kita perlukan. What we need, He supply. Dia kemudian memenuhi segala keperluan kita. Nah, saudara-saudara, coba kita ulangi lagi bahwa contentment ini adalah hasil dari pola pikir yang diubahkan. Tapi juga kita belajar lewat kekurangan dan kelebihan ini, atau kecukupan atau kelimpahan ini, kita belajar rahasianya. Rahasianya adalah ada empowerment dari Tuhan. Jadi sebenarnya kita sama-sama dapat berkata, saya cukup di sini. Kalau ada yang lebih, dapat saya pakai untuk kepentingan orang lain, untuk pekerjaan Tuhan, untuk menolong orang-orang yang susah. Karena kita dapat ini semua karena Tuhan punya jaminan buat kita. Jaminannya adalah Dia akan memenuhkan, make it full in our life, apa yang kita perlukan. Yuk, kita cukup dengan Tuhan. Tuhan cukup buat kita. God is my portion. Kamu makan berapa porsi? Kau makan berapa porsi? Kalau kita enggak, kalau sudah Tuhan, porsinya udah cukup buat kita. God is my portion. Tuhan adalah bagianku. Dengan Dia aku puas. Oh,
Kita tetap perlu makan, kita perlu kebutuhan. Dia janji, Dia akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap pelajaran sederhana mengenai contentment ini bisa menolong saudara-saudara sekalian untuk masuk lebih dalam bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa ya. Luar biasa. Terima kasih Bung Jo untuk firman Tuhan yang luar biasa, membangun kita. Dan sebagaimana yang kita sudah sampaikan, tema kita tentang contentment masih tetap pada bulan ini, dan bulan depan masih tetap contentment. Ya, ada sedikit pengumuman Bapak Ibu sekalian bahwa hari apa itu? Hari Minggu ya, hari Sabtu. Oh, hari Minggu yang lalu. Hari Minggu yang lalu kekasih kita jam 1.30 siang, Ibu Santi Hutapea, Opung Santi Hutapea meninggal. Opung Maldini meninggal di Rumah Sakit Harapan Kita dan sudah dikubur. Dan GB Kenisa membuat ibadah penghiburan, dan kita juga tutup peti dan penguburan, dan berlangsung dengan luar biasa. Amen. Memang Bapak Ibu sekalian, paling luar, firman Tuhan sendiri mengatakan lebih baik datang ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Amen. Karena di rumah duka kita akan mendengar akan firman Tuhan, kita akan mendengar kemuliaan Tuhan dinyatakan, kita akan mendengar bagaimana anak-anak Tuhan pulang ke rumah Bapa. Wow, luar biasa. Ibadah yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dan kita terus berdoa supaya keluarga Hutapea, Pak Daswar dan Ibu Magda, Pak Re dan Ibu Friska, dan cucu-cucunya Edgar, dan cucu-cucunya semua, baik Om Kris juga khususnya, pasti Om Kris, dan cucu-cucu Maldini, Diandra, Keisha, Kefas, dan Kenara diberikan penghiburan dan kekuatan dalam menghadapi persoalan ini. Ya, kematian secara tubuh kita sedih, tapi secara roh kita bersuka cita karena kita tahu ibu kita sudah pulang ke rumah Bapa. Amin. Amin, 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 amin. Baik, juga kami ingatkan sesudah ibadah ini kita ada ibadah arti dan ibadah sekolah minggu. Jangan lupa anak-anak sekolah minggu dan arti untuk mempersiapkan juga waktunya untuk ibadah arti dan sekolah minggu. Dan sekarang kita akan memberikan. Kita akan masuk di dalam persembahan. Inilah waktunya kita akan masuk di dalam persembahan. Biarlah kita memberikan persembahan kita dengan ucapan syukur kita. Amin, amin. Sebab firman Tuhan mengatakan bahwa kasih setiamu itu lebih daripada hidup. Amin, amin, amin. Bibirku akan memegahkan engkau. Biarlah melalui persembahan juga kita akan memegahkan Tuhan. Amin. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namaku. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh masuk lagi di dalam minggu yang baru Tuhan. Kami boleh masuk di dalam persembahan Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh mempersembahkan yang terutama mempersembahkan tubuh diri kami, tubuh jiwa kami Tuhan untuk Engkau Tuhan. Amen. Sebagai persembahan yang kudus dan yang tak bercacat Tuhan. Amen. Dan kami sekarang akan masuk di dalam persembahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berkati persembahan kami. Kami tahu Tuhan bahwa kasih setiamu lebih daripada hidup Tuhan. Biarlah di dalam kehidupan kami Tuhan, kami hanya hidup di dalam kasih setia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita ada di bawah sini semuanya nomor rekening yang harus ditransfer. GB Kenisa. Silakan memberi dengan sukacita, dengan iman percaya bahwa pemberian kita akan berkenan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Ibadah yang luar biasa dari pujian penyembahan, firman Tuhan, dan persembahan yang kita berikan dengan iman. Persembahan yang kita berikan dengan sukarela, dengan sukacita, pasti berkenan
di hadapan Tuhan. Jemaat, mari kita akan akhiri ibadah kita pada minggu ini. Kita akan berdoa, bersyukur, dan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa yang baik untuk ibadah yang luar biasa. Terima kasih untuk pujian penyembahan. Terima kasih untuk firman Tuhan, untuk hamba-Mu, Bung Jo, Jonathan Patiasina yang sudah menjadi berkat untuk kami lagi. Terima kasih Bapa. Aku khusus berdoa untuk hamba-Mu, Bung Jo dan Kak Ina Tuhan, bersama dengan 2 putra mereka di Melbourne. Tuhan memberkati mereka, pakai mereka lebih heran lagi Tuhan. Kemanapun Tuhan utus, biar Tuhan kirim malaikat untuk sertai mereka, memimpin mereka, dan membimbing mereka, menjaga dan melindungi mereka. Biar firman Tuhan yang diberitakan terus boleh membangun jemaat-jemaat Tuhan, membangun orang-orang percaya, supaya mereka boleh semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk ibadah yang luar biasa ini. Kami mau tutup ibadah ini. Mari jemaat berdiri, angkat tangan, dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kepandaian, kecerdasan, hikmat, dan pengetahuan dari surga turun kepada kita semua pada pagi hari ini. Biarlah kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Biar roh takut akan Tuhan menguasai kehidupan kita. Biarlah kesetiaan, ketaatan untuk membaca, merenungkan, dan melaksanakan firman Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Biarlah tangan Tuhan yang perkasa memegang setiap tangan kita dan menuntun kita di jalan yang benar senantiasa. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun dan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kita semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu.